Di dalam nama hanya kepadamu kami berharap, bermohon. Sertai dan lindungilah senantiasa perjalanan hidup kami, agar kami tetap bertahan di dalam seluruh apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan membimbing kami, mengajar kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya diminta lagi, itu jam 5. Saya mencoba meneruskan sesuatu yang masih tertinggal penjelasannya, sehingga bisa tuntas pemahaman kita tentang Allah. Mengapa Yesus Kristus itu disebut Allah 100% dan manusia 100%. Bapak Ibu, sedikit review penjelasan pada bagian pertama beberapa waktu lalu ya. Tan soal Kristus sudah terjadi di antara ya. Cek ya. Jadi perdebatan soal Kristus sudah terjadi di antara sesama uskup sejak akhir abad pertama Masehi sampai abad yang keempat ya. Perdebatan Yesus itu seperti apa? Apakah dia sederajat, tidak sederajat? Apakah dia lebih rendah daripada Allah atau bagaimana? Itu ada perdebatan-perdebatan itu ya. Nah, perdebatan ini berakhir setelah perdebatan ini semakin ramai sejak kekristenan diterima secara sah di Kekaisaran Roma. Lalu diselesaikan melalui konsili yang difasilitasi oleh kaisar. Kita tahu bahwa ratusan tahun kekristenan itu mengalami aniaya dan penderitaan yang sangat berat dari Roma. Sampai pada akhirnya satu ketika Kaisar Roma itu melihat penglihatan, tanda salib gede di langit dan ada tulisan Toutoi Nika dalam bahasa Yunaninya yang artinya dengan tanda ini engkau akan menang perang. Dan memang salah satu wilayah yang selama ini bergejolak sulit dimenangkan oleh Roma, dengan penglihatan itu dia mengalami kemenangan dan mau tidak mau ketika dia berdiskusi, bertanya jawab, mencari informasi, apa arti dari penglihatan ini? Dan memang apa yang saya lihat itu pasukan saya itu mengalami kemenangan yang hebat. Nah, lewat bimbingan beberapa uskup akhirnya dia pun memutuskan untuk mensahkan Kristen menjadi agama negara. Nah, setelah Kristen tenang menjadi agama negara di Kekaisaran Roma, perdebatan ini memuncak. Nah, tentu kaisar sebagai pemimpin negara, pemimpin politik, tentu tidak ingin Kekaisaran Roma itu ribut, gaduh, oleh karena apa? Agama yang baru dia resmikan. Sebab ketika dia hendak meresmikan agama Kristen menjadi agama negara, itu ditentang oleh banyak senator-senatornya. Perdebatan yang sangat sengit di kekaisaran. Tapi memang lagi sekali kaisar menang. Mungkin ada filosofinya sama ya. Pasal 1, pemimpin tidak pernah salah. Pasal 2, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Apakah itu juga terjadi dari dulu? Sehingga akhirnya keputusan Kaisar Roma, Kaisar Konstantin sah dengan Edik Milanonya. Nah, karena keributan-keributan itu terjadilah konsili. Kekaisaran Roma tidak ikut campur untuk memutuskan hasil Kristus itu seperti apa. Apakah dia setara atau tidak setara,
sederajat atau tidak sederajat, Kekaisaran Roma tidak pernah ikut campur. Seperti tuduhan beberapa orang yang mengatakan itu konsilinya tidak sah. Karena apa? Kekaisaran Roma dalam hal ini kaisar mengambil bagian untuk terlibat memutuskan hasil konsili. Tidak, itu tuduhan yang tidak benar. Dia hanya fasilitator, memfasilitasi. Ayo uskup-uskup yang berbeda pandangan. Saya fasilitasi kalian, saya biayai kalian. Lakukanlah konsili, sinode godang, kira-kira begitu. Putuskanlah sesuatu biar ku ketok palu lewat hukum negara, sehingga ketika putusan itu ku ketok palu, tidak boleh lagi ada ribut-ribut soal tafsir teologi. Jadi selesai sudah, hasil konsili itu memutuskan Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah. Telah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, mengatakan Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Kesimpulannya adalah karena mereka menemukan dalam Alkitab ayat-ayat yang membuktikan kemanusiaannya dan ayat-ayat yang membuktikan keilahiannya. Banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan kemanusiaannya dan banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan keilahiannya. Bagaimana merumuskan ini memang tidak mudah. Jangan sampai karena ada ayat-ayat yang membuktikan kemanusiaannya, dihilangkan ayat-ayat yang menunjukkan keilahiannya. Atau sebaliknya, jangan sampai ayat-ayat yang menunjukkan keilahiannya menghilangkan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaannya. Itu jelas sekali. Itulah sebabnya disebut Yesus Kristus Allah 100%. Artinya Allah yang sempurna. Sempurna, tidak kurang. Yang kedua, Yesus Kristus disebut manusia 100%. Memang dia manusia. Dia lapar. Dia berdoa. Dan dia merasakan hal-hal yang dirasakan oleh manusia. Sebetulnya ada 7 kali konsili. Bayangkan, 7 kali konsili. Jadi untuk merumuskan Yesus Kristus Allah 100% dan manusia 100%, itu ada prosedurnya. Kalau dalam istilah hukum, ada yang disebut formil. Formil ini berbicara tentang prosedur, cara untuk mengeksekusi yang disebut material. Jadi material ini adalah hukum yang tertulis. Nah, untuk membuat hukum yang tertulis ini dan bagaimana cara mengeksekusinya, itu ada cara, ada aturan main. Tidak bisa ujuk-ujuk 1 orang, 2 orang membuat hukum material. Tidak bisa. Apalagi, ini arahan dari Tuhan. Ini petunjuk dari Tuhan. Tidak bisa. Mengapa? Keputusan yang menyatakan Yesus Kristus Allah 100% dan manusia 100% itu ditetapkan lewat konsili. Coba ya, konsili pertama itu tahun 325 Masehi. Itu antara bulan Mei sampai bulan Juni. Tanggalnya lebih kurang ya, 20 Mei sampai 9 Juni. Tahun 325. Yang hadir 318 orang. Uskup-uskup yang hadir. Diputuskan Yesus Kristus Allah 100% dan manusia 100%. Masih ada juga yang bandel. Oke, namanya juga kaisar, daripada ribut di Kekaisaran Roma, dibuat lagi konsili yang kedua tahun 381. Masih bulan Mei sampai bulan Juni, yang hadir 150 orang. Masih kurang puas lagi, dibuat lagi konsili tahun 431.
22 Juni sampai 31 Juli. Yang hadir 250 orang. Jadi prosedur telah ditempuh untuk memutuskan Yesus Kristus itu Allah 100% dan manusia 100%. Bukan satu orang, bukan dua orang yang memutuskan itu. Tetapi apa? Banyak yang ahli di bidangnya untuk memutuskan keputusan itu. Ketika Kaisar memandang itu sudah cukup, ya sudahlah. Tidak usah lagi dipanjang-panjangkan. Toh 3 kali konsili, dari 7 kali sebetulnya yang disebut konsili ekumenis. 3 kali ini sudah mewakili, karena dari 7 konsili, 3 ini ketat membicarakan keributan perihal Yesus Kristus. Nah, sehebat-hebatnya manusia merumuskan Yesus Kristus, harus disadari, pernyataan Yesus Kristus Allah 100% dan manusia 100%. Sebetulnya itu bentuk keterbatasan manusia. Untuk membuat dia detail apa dan bagaimana. Tidak bisa terselami sebetulnya. Ayo coba. Bagaimana mungkin kita bisa menguraikan dengan tepat dan detail perihal dia menjadi manusia. Perihal rahim Maria bisa hamil tanpa ada pertemuan sperma dan sel telur. Itu bagaimana menjelaskannya? Tetapi yang namanya agama, yang namanya aliran, perlu ada apa? Doktrin ya. Sebuah ajaran baku. Sehingga kalau muncul pertanyaan bisa dijawab. Tapi saya berharap sehebat apapun kita menjawab, akhiri dengan kalimat saya tadi. Kita terbatas dalam membuat Allah itu sedetail mungkin. Harus begitu. Tidak boleh mengatakan ini paling benar, yang lain salah. Emang siapa kita bisa mendetailkan Allah sedetail mungkin? Kita ini adalah manusia yang terbatas. Tidak bisa. Oleh karena itu memang Bapak Ibu sebagai jemaat, supaya tidak terombang-ambing perihal Kristus yang doktrinnya, ajarannya itu sudah sah di abad keempat atau abad kelima Masehi dulu. Bapak Ibu ya, walaupun jemaat, bukan urusanku itu, bukan pendetaku, gak perlulah aku tahu itu. Kalau kami sih menghimbau, sebaiknya jemaat memahami apa yang kami sampaikan dari mimbar perihal hal ini. Bolehlah jemaat mendengar-dengar lagi di YouTube. Supaya tidak terombang-ambingkan oleh apapun. Amin. Perihal ini sudah clear. Yesus Kristus, para rasul, dan bapak-bapak gereja. Sudah selesai. Tidak perlu lagi diperdebatkan, diributkan. Kalau ingin mengubahnya, tempuhlah jalur ini. Kumpulkanlah tokoh-tokoh teologi sedunia, rubahlah kalau memang mau. Tadi kan Bapak bilang, tidak ada manusia yang bisa mendetailkan Allah itu sedetail mungkin. Ya betul. Nah kalau gitu bisa dong kita ubah, ya silakan, silakan. Tapi kumpullah semua orang, tempuhlah jalur formil seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja dulu 3 kali konsili. Tempuhlah. Gimana caranya? Ya tempuhlah. Kumpullah semua tokoh-tokoh teologi sedunia ini. Kumpullah kalian di mana begitu. Bahaslah. Oh ini gak cocok. Oh ini gak tepat. Ini berubah. Bisa gak sepakat? Kalau bisa ubah. Kalau gak bisa, kita terima. Dengan alasan bapak-bapak gereja adalah orang yang lebih dekat masa pelayanannya dengan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Yesus Kristus itu Allah 100% dan manusia 100%. Nah, ada penjelasan saya yang belum saya jelaskan dalam pertemuan yang pertama. Hasil konsili yang ketiga, konsili Kalsedon tahun 451, selain menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Allah 100% dan manusia 100%, Yesus Kristus itu memiliki
Dua natur, satu pribadi, dalam satu pribadi. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Lalu yang kedua, hasil dari konsili Kalsedon 451 itu, selain ini, natur itu tidak bercampur. Apalah maksudnya ini? Tidak bercampur, kayak es campur, kayak nasi campur, kayak gitu kan. Lalu yang ketiga, tidak berubah. Lalu yang keempat, tidak berbagi. Lalu yang terakhir itu tidak terpisah. Nah, inilah yang perlu kita bahas secara singkat, tidak terpisah pada sore hari ini. Yesus Kristus memiliki dua natur. Bagaimana cara menjelaskan ini? Bapak Ibu, ketika saya menjelaskan ini bukan hasil pemikiranku. Apa yang kuangkat sore ini hasil konsili. Yang bisa jadi jemaat cuek terhadap ini. Karena apa? Sibuk kali awak ngurusin itu. Makan pun sulit, bisnis pun sulit, kerja pun sulit. Udahlah serahkan kepada, tidak seperti itu. Dengan memahami ini, seperti apapun sulitnya hidup jemaat, dia tidak akan berubah. Walaupun ada tawaran-tawaran, logikanya akan bekerja. Oh enggak seperti ini. Nah, bagaimana menjelaskan dua natur Kristus ini? Menurut pengajaran ortodoks tentang inkarnasi, yaitu Yesus Kristus mempunyai dua natur dalam satu pribadi. Dia Allah 100% dan manusia 100%. Dia adalah Logos, anak Allah yang menjadi manusia. Jadi begini Bapak Ibu, ketika dia menjadi manusia, ada kalimat menjadi manusia, bukan berarti dia berubah menjadi manusia. Ketika kita mendengar anak Allah, Yahweh menjadi manusia, bukan berarti dia berubah menjadi manusia. Bukan itu. Arti dari anak Allah, Yahweh menjadi manusia itu adalah dia menambahkan apa yang sebelumnya tidak ada pada dirinya, tetapi dia tidak kehilangan apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Jadi, nanti saya kembali ke sini. Kalau kita melihat rancangan semula, ketika Adam berdosa dalam Kejadian pasal yang ketiga sampai pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu dosanya. Lalu surga beriktihar, merencanakan untuk menebus kegagalan Adam itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini yang sering kita sebut proto-evangelion. Kalau kita ingin berbicara tentang kristologi, kita harus mengerti mengapa harus seperti itu. Jadi tidak bisa hanya sibuk di teks. Kita harus mengerti apa historisnya, mengapa dia harus seperti itu. Nah, kalau kita membaca Alkitab secara perlahan, kita akan menemukan ada masalah sebetulnya, yaitu dosa, pelanggaran Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Sesaat setelah peristiwa itu, surga berinisiatif untuk menebus kegagalan itu. Inisiatif itu tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Bahwa salah satu pribadi dari Elohim itu yang tidak memiliki natur manusia akan datang ke dalam dunia menambahkan natur baru. Dulu dia naturnya apa? Ilahi, Allah. Untuk menebus dosa manusia menggenapi Kejadian pasal 3 ayat 15. Suatu saat nanti dia akan menambahkan natur baru. Yaitu natur manusia, natur daging. Mengapa? Karena yang dia tebus manusia, bukan yang lain. Kalau yang lain yang mau ditebus,
maka dia akan mengambil apa? Natur itu. Tetapi ketika dia menambahkan natur baru yang sebelumnya tidak ada pada dirinya karena dia Allah. Nah ketika dia mengambil natur baru itu, dia tidak kehilangan kealahannya. Dia tidak kehilangan apa yang dia miliki sebelum dia menambahkan natur baru itu. Itulah yang sering kita sebut dengan inkarnasi. Nah herannya begini. Ada orang-orang yang menolak inkarnasi. Ini bingung aku ini. Inkarnasi itu disebut budaya pagan. Tahu nggak ibu budaya pagan? Pagan itu penyembahan berhala. Ya. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Kata inkarnasi adalah kata yang paling tepat untuk menjelaskan. Perihal Allah menjadi manusia dengan keterbatasan bahasa manusia. Tetapi ada orang-orang Kristen dewasa ini menolak kata inkarnasi karena kata inkarnasi itu katanya mengadopsi budaya pagan, paganisme, budaya penyembahan berhala. Itu katanya. Kalau kita tidak setuju dengan kalimat inkarnasi, silakan. Tapi cobalah temukan kalimat lain. Apa? Yang cocok. Yang bisa diterima. Apa coba? Gak ada kan? Hanya bisa mengkritik. Tapi tidak ada solusi yang bisa ditawarkan. Sebagai pengganti dari kalimat inkarnasi gak boleh kita pakai. Karena itu budaya pagan. Penyembahan berhala. Oke gak apa-apa. Silakan. Karena memang ada ayatnya. Ketika malaikat mendatangi Maria, malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kenapa menggunakan kata inkarnasi? Kata inkarnasi itu berasal dari dua kata. In dan karnio. Itulah arti daripada kata inkarnasi. In itu masuk, ada sesuatu yang masuk. Lalu karnio atau karnis atau karo itu berarti daging. Jadi dapat dikatakan bahwa inkarnasi adalah perwujudan. Berwujud menjadi daging. Karena yang mau ditebus itu adalah daging. Yang mau ditebus itu adalah manusia. Jadi Yahweh berinkarnasi. Kuasa Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Masuk nih, dibuahi ini. Berapa lama Pak? Ya mengikuti proses lahirnya manusia lah, 9 bulan. Dirawat, dijaga oleh surga itu. Yang masuk itu, kuasa Roh Kudus itu. Nah lalu karnio, karo, mengambil wujud daging. Kenapa pakai rahim Maria Pak? Ya nggak mungkin lah tiba-tiba tanpa asal usul keterangan yang jelas. Tiba-tiba satu orang yang nggak tahu siapa nenek moyangnya, leluhurnya dari suku mana, bangsa mana, tiba-tiba datang. Ini kan nggak masuk akal, dongeng. Dongeng. Dia harus datang dari bangsa Yahudi. Sebagaimana panggilan Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 untuk meneruskan penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Itulah panggilannya kepada Abraham. Abraham, Ishak, Yakob, lalu lahirlah bangsa Israel. Maria salah satu orang Israel yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita menolak kata inkarnasi karena mengatakan itu pagan, janganlah kita mengadopsi budaya pagan, budaya kafir. Oke, gak apa-apa silakan. Apa dong bahasanya? Apa? Saya belum pernah menemukan solusi ketika ada sebuah kritikan, jangan menggunakan kata inkarnasi. Jadi paganisme itu sebuah istilah
sebetulnya pertama kali muncul di Eropa itu pada abad keempat Masehi. Jadi ada kelompok Kristen di Eropa melihat orang-orang yang non-Kristen punya tradisi sendiri yang disebut penyembahan berhala. Oleh kelompok Kristen di Eropa disebut ini pagan. Untuk membedakan, mendeskripsikan, kalian bukan pengikut Kristus. Iman kalian berbeda. Kami adalah pengikut Kristus. Iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata paganisme itu muncul abad keempat Masehi. Tapi sebetulnya praktek-praktek paganisme bukan baru ada pada abad keempat Masehi. Wah, ribuan tahun sebelum Masehi, praktek paganisme itu sudah ada. Cuman belum bisa disebut pagan. Sebab dulu nggak tahu bahasa apa ya, karena pagan itu kan bahasa Latin, sama seperti inkarnasi bahasa Latin. Cuman kata pagan itu muncul abad keempat Masehi. Namun praktek-prakteknya itu sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Budaya apa itu namanya? Ya budaya penyembahan berhala kek, mau apa kek, ya silakan. Namun kalau dikatakan orang Kristen mengadopsi kalimat itu, saya nggak setuju. Walaupun praktek paganisme itu sudah ada 2000 tahun lah katakan, pada masa Abraham. Dulu misalkan, Bapak Ibu, Abraham itu kan mulai Kejadian 12 kan? Bagaimana orang-orang yang dicatat dalam Alkitab dari Kejadian pasal 4 sampai pasal 11? Pak, kok nggak Kejadian 1 Pak? Ya jangan dulu, itu kan masih cuma 2 orang, Adam dan Hawa. Setelah Adam berdosa, diusir dari Taman Eden, masuklah Kejadian pasal 4. Saya hitung dari situ. Ini lebih tua lagi. Kalau kita menggunakan ukuran praktek paganisme itu 2000 tahun sebelum Masehi, ada yang lebih tua, catatan Alkitab. Jadi dia mau paganisme kek, mau pinguinisme kek, mau pogul-pogulnisme kek, mau apa kek, nggak ada urusan. Karena memang Allah menjadi manusia. Allah menambahkan natur baru, yaitu natur daging, supaya bisa menebus kegagalan Adam dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, supaya bisa menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Jadi tidak bisa dikatakan orang Kristen mengadopsi budaya pagan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah bentuk keterbatasan bahasa manusia. Amin. Orang Kristen pun terbatasnya bahasanya. Betul kan? Orang penyembah berhala pun terbatasnya bahasanya. Bisa jadi, bisa saja ada dalam penyembahan berhala yang disebut inkarnasi atau inkarnio. Tapi tidak ada penjelmaan manusia. Betul kan? Tiba-tiba si huang-huang, si nuan nidaka, si marire, jadi monyet. Kan begitu. Si huang-huang, abra-kedabra, jadi harimau. Ada yang menjadi manusia? Tidak ada. Tidak ada. Hanya di Alkitab lah kata inkarnasio. Dalam rangka menebus dosa manusia, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan kalimat inkarnasi itu budaya pagan, Bapak Ibu bisa menjelaskannya. Sekarang, jangan langsung tiba-tiba mengambil keputusan. Berhala itu. Satu orang, 2 orang memutuskan sesuatu atau mengubah keputusan yang telah ditetapkan selama 1800 tahun, ditetapkan oleh orang banyak, lalu diubah oleh 1-2 orang. Itu masuk akal nggak? Tiba-tiba Undang-Undang Dasar tahun 1945, sumber hukum tertinggi kita, yang sudah bercokol 78 tahun sejak 1945, tiba-tiba besok
dirubah oleh 2 orang profesor hukum. Bisa nggak itu? Walaupun dia profesor hukum, jangankan 2, 5.000 pun nggak bisa. Mengapa? Dia harus menjadi anggota MPR. Baru bisa mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mau dia ahli hukum, juara hukum, apa kek? Formilnya mengatur untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 harus anggota Tarung dulu kamu, dipilih gak kamu menjadi anggota MPR? Kalau dipilih, usulkan. Itu pun kalau disetujui. Jadi untuk membuat sebuah peraturan itu gak mudah Bapak Ibu. Ada proses panjang yang dilalui. Termasuk Yesus Kristus, Allah 100% dan manusia 100%. Itu menunjukkan dia manusia yang sempurna. Dia Allah yang sempurna. Untuk menebus manusia, dia menambahkan natur baru, yaitu natur daging, natur manusia. Karena dia akan menebus kegagalan Adam. Tetapi ketika dia menambahkan natur baru itu, natur lama yang dia miliki yaitu Allah tidak berubah. Oke ya, saya lanjut. Nah, itulah sedikit review dan beberapa penjelasan tentang Yesus Kristus memiliki 2 natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Lalu kita sudah mendengarkan penjelasan perihal kata pagan. Nah, sekarang kita mencoba mengartikan, tak tahu lah ini cukup apa enggak nih waktunya nih. Arti dari tidak tercampur. Kealahannya dengan kemanusiaannya di dalam kehidupannya selama di bumi itu tidak tercampur. 2 natur, 1 pribadi, ya, kealahannya yang sudah dia miliki sejak kekekalan untuk menebus dosa manusia, dia menambahkan natur baru dalam dirinya itu tidak tercampur. Sehingga menghasilkan pribadi yang baru. Enggak, misalkan ada percampuran 2 warna. Gak ada contohnya ini ya. Ada warna kuning. Sengaja tadi aku pakai ini supaya gampang membuat contohnya. Kan agak warna-warni jasnya gitu kan. Warna kuning dicampur warna hijau. Bercampur begitu. Menimbulkan warna baru kan. Kira-kira warna apa tuh? Gak tahu lah aku. Pokoknya ada warna baru lah kira-kira begitu. Dia bukan kuning lagi. Dan dia bukan hijau lagi. Tetapi 2 natur dalam 1 pribadi ini tidak tercampur. Dia Allah dan dia manusia 100%. Lalu arti tidak berubah. Keilahian Yesus Kristus tidak berubah walau dia menambahkan wujud manusia untuk dikenakan. Wujud manusia yang ditambahkan itu tidak berubah menjadi Allah. Natur sebelumnya adalah Allah, betul? Perhatikan kalimat saya ini. Dalam rangka menebus dosa Adam, dalam rangka menggenapi Kejadian 3 ayat 15, karena yang mau ditebus itu adalah manusia, dia menambahkan natur baru. Jadi ada 2 natur. Kalau cuman Allah yang tidak kelihatan, kayak mana mau menyelamatkan orang? Nggak kelihatan. Gimana cara menyelamatkannya? Nggak kelihatan. Begitu kah? Kan enggak. Karena kekristenan itu kan bukan dongeng nenek tua. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Berarti tidak berubah. Keilahiannya nggak berubah, tetap. Kemanusiaannya pun tidak berubah. Ketika dia menambahkan natur baru, daging yang tidak memiliki dosa ini, katakan begitu, dia lapar kan? Makan dia kan? Lalu hatinya masgul. Waktu dicambuk. Ketika dia berjalan, menempuh jalan Via Dolorosa, dia kesakitan. Dia tidak merasa kesakitan. Enggak, dia kesakitan. Kesakitan dia. Nah, lalu arti tidak terbagi. Ketika Yahweh menambahkan wujud manusia atau daging,
sebagai pribadi Yesus Kristus, keilahiannya tidak terbagi. Dengan kata lain, keilahiannya tidak berkurang. Ketika dia mengambil natur baru, natur manusia, keilahiannya tidak berkurang. Tetapi kemanusiaannya juga tidak terbagi kepada keilahiannya. Dengan kata lain, kemanusiaannya itu tetap. Ini adalah penjelasan yang bisa dijelaskan. Tetapi bagaimana dan pada saat kapan dia menggunakan keilahiannya? Dua, bagaimana dan pada saat kapan dia menggunakan kemanusiaannya? Sesungguhnya ini tidak bisa dijawab. Dua natur ini kan, natur Allah dan natur manusia. Dia hidup di bumi katakanlah 33,5 tahun. Oke? Namanya juga manusia kan, pasti selalu bertanya atas sebuah pertanyaan. Betul? Ada pertanyaan dijawab, tanya lagi jawab, tanya lagi jawab. Sudah saya jelaskan perihal natur-natur tadi. Tetap ada muncul pertanyaan. Oke Pak, oke. Pertanyaan terakhir Pak. Pada saat kapan, pada saat bagaimana dia hanya menggunakan natur ilahinya? Gimana kita menjawab itu? Pada saat kapan dan saat keadaan bagaimana dia hanya menggunakan natur manusianya? Ini tidak bisa dijelaskan secara detail. Tapi uraian ke bawah ini akan mencoba menjelaskan walaupun tidak bisa detail. Karena memang kita terbatas untuk menguraikan hal-hal tentang Allah. Nah, mau tidak mau untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat ayat-ayat yang membuktikan kealahannya dan ayat-ayat yang membuktikan kemanusiaannya. Mungkin ketika kita mencoba menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kealahannya, di sana akan ditemukan jawaban. Pak, pada saat bagaimana? Pada saat kapan dia hanya mengenakan kealahannya? Mungkin waktu kita menguraikan perihal ayat-ayat tentang kemanusiaannya, di sana kita menemukan jawaban atas pertanyaan. Pak, pada saat bagaimana? Pada saat keadaan apa? Dia hanya menggunakan kemanusiaannya. Oke, marilah kita melihatnya. Kealahannya harus dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa tertentu untuk menyatakan kepada manusia bahwa dialah Yahweh yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah Yahweh Allah Israel yang menjumpai Musa di padang rumput dalam Keluaran 3 ayat 14 dalam penampakan wujud api. Kealahannya harus dinyatakan kepada manusia pada masa itu. Perhatikan, pada masa itu. Masa pelayanan Israel ya di perjanjian baru. Bahwa kekosongan kehadiran Allah secara nyata di tengah-tengah bangsa Israel paskah pelayanan Nabi Maleakhi yang kurang lebih 400 tahun tergenapi. Jadi Bapak Ibu, Nabi terakhir yang melayani di tengah-tengah bangsa Israel adalah Nabi Maleakhi. Betul ya? Dari Nabi Maleakhi, identitas agama Samawi Yahudi itu enggak jelas. Enggak ada suara Tuhan. Enggak ada Nabi yang dibangkitkan. Enggak ada pewahyuan. Padahal ciri agama Samawi itu ada wahyu. Ada Nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Nah, setelah pelayanan Nabi Maleakhi sampai kedatangan Yesus itu lebih kurang 430-an tahun. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu, tidak ada suara Tuhan. Nah, pada saat seperti itulah kealahannya dinyatakan, ya. Kealahannya harus dinyatakan kepada bangsa Israel pada masa itu bahwa Allah yang memanggil Abraham serta membentuk bangsa Israel untuk menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 adalah Allah yang nyata, bukan Allah hanya dalam cerita sejarah tanpa bisa membuktikan keberadaannya ketika manusia masih hidup di bumi. Tetapi sayang, tua-tua agama Yahudi lebih mempercayai Allah dalam cerita sejarah. 400 tahun dari Maleakhi sampai Yesus, gak ada nabi yang datang, gak dibangkitkan oleh Allah.
Jadi ajaran Yahudi itu hanya berdasarkan ahli Taurat, catatan-catatan dalam sejarah Israel. Nah kali ini Allah yang mengutus nabi-nabi termasuk Maliaki itu datang membuktikan dirinya. Hei Israel, akulah Yahweh yang membebaskan kamu dulu dari perbudakan Mesir. Tua-tua agama Yahudi gak percaya. Mereka lebih percaya apa? Cerita sejarah. Daripada Allah yang bisa membuktikan keberadaannya ketika manusia itu masih hidup di bumi. Nah lewat apa kealahannya dinyatakan? Yang pertama, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Sabar ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ada seri ketiga lagi nih. Yohanes 8 ayat 55 sampai 59. Ini terjadi perdebatan tentang Yesus dengan orang-orang Israel dengan tua-tua Yahudi. Yesus berkata, berbahagialah Abraham yang sempat melihat aku. Gitu? Apa kata orang-orang Yahudi itu? Loh, umurmu baru berapa? Nenek moyang kami Abraham hidup 2000 tahun yang lalu. Kok kau bilang Abraham berbahagia sempat melihat engkau? Emang umurmu berapa? Baru 31 atau 32 tahun lah katakannya. Karena Yesus mulai melayani usia 30 tahun. 3,5 tahun dia melayani, mati, bangkit, lalu terangkat ke surga. Katakanlah umur 31 atau 32. Sok jago kau, baru 32 tahun umurmu. Tapi apa kata Yesus? Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, apakah jawaban ini, ayat-ayat ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tadi? Pak, pada saat kapan dan keadaan bagaimana dia menyatakan diri kealahannya saja, tapi tidak turut kemanusiaannya. Yang tadi saya bilang tidak bisa kujawab dengan detail kan? Makanya kita masuk kepada ayat-ayat yang menunjukkan kealahannya. Mungkin ketika membaca ayat itu kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang tadi ku bilang tidak bisa kujawab dengan detail. Apakah jawaban itu bisa? Kalau belum bisa, kita lihat lagi ayat berikutnya. Dia mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun dan segala macam, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apakah ayat ini bisa menjawab pertanyaan tadi? Pada saat kapan dan pada saat keadaan bagaimana dia menyatakan diri sebagai Allah yang menganakan natur manusia? Coba kita dengarkan penjelasan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, penjelasan saya pun terbatas. Tapi mencoba mengartikan kepada Bapak Ibu ya. Masalah yang terjadi pada rancangan semula, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 adalah dosa, pelanggaran Adam, betul? Dosa harus diselesaikan, diampuni. Ada proses sehingga pengampunan itu terjadi. Nah, proses penebusan atau pengampunan dosa dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Dosa Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Rencana untuk penebusan Kejadian 3 ayat 15. Nah, pernyataan Yesus Kristus dalam Markus 2 ayat 5. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pernyataan ini disaksikan oleh orang banyak.
disaksikan dan didengar oleh tua-tua agama Yahudi. Tua-tua agama Yahudi pastilah membaca Tauratnya dan mengetahui nubuatan Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Perihal pengampunan atau penembusan dosa yang direncanakan sorga sejak awalnya. Tetapi lagi-lagi mereka lebih mempercayai Allah dalam sejarah. Allah dalam catatan sejarah. Bahwa ada Allah yang mengampuni dosa. Daripada Allah itu datang sendiri ke dalam dunia dan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apakah jawaban ini bisa menjawab? Agak ragu-ragu Pak. Satu lagi kita tengok, ya kan? Kalau yang ketiga ini masih ragu-ragu lagi, angkat tangan laku. Karena aku bukan Tuhan. Emang bisa ku jawab semua? Aku pun terbatas kan? Tapi paling tidak dari tiga ini bisalah sedikit terbangun konsep dalam pikiran kita atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Betul? Mantap kan gitu jadinya. Jadi gak usah sok paling pandai. Gak usah paling sok tahu semua. Gak ada yang tahu semua di dunia ini. Yang ketiga, membangkitkan orang yang sudah mati. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Ini perihal Lazarus yang dipanggil keluar setelah dikuburkan 3 hari atau 3 malam. Yesus berkata, Lazarus keluar, keluar. Hidup lagi dia. Pernyataan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Perihal dia mengampuni dosa. Perihal dia membangkitkan orang mati. Semua ini dilakukan Yesus di depan orang banyak. Termasuk tua-tua agama Yahudi. Ya kan? Pernyataan dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Pernyataan yang berkata, dosamu sudah diampuni. Perbuatan membangkitkan orang mati itu dilakukan Yesus di depan orang banyak. Termasuk tua-tua agama Yahudi. Nah, semua ini dilakukan Yesus di depan orang banyak. Termasuk tua-tua agama Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu, ini kalimat agak bagus ya. Belum pernah ada orang yang berasal dari bumi ini berani menyatakan tentang dirinya perihal 3 hal tersebut. Apa itu? 2 pernyataan. Pernyataan pertama, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Pernyataan yang kedua, dosamu sudah diampuni. Serta 1 pembuktian, yakni membangkitkan orang mati. Seharusnya semua itu sebagai bukti siapa dia sesungguhnya. Mengingat tua-tua agama Yahudi juga belajar dan membaca Taurat. Mestinya otaknya kan kesetel. Siapa ini? 3 hal dia nyata, 2 hal dia nyatakan. 1 hal dia buktikan. Jogal juga, jogal rukung juga, agak bandel juga. Ah, itulah manusia kan? Itulah manusia. Jadi ada 3. Pak, kapan? Dalam keadaan bagaimana? Dia menyatakan diri hanya sebagai Allah. Ada 3 ayat yang sudah ku sampaikan. Saya berharap itu bisa apa? Menyelesaikan pertanyaan itu. Tetapi kalau Bapak Ibu belum puas juga, tak bisa lagi aku menambahinya. Harapanku hanya 1. Kita ini pembaca semua kan? Betul? Kita pembelajar semua kan? Betul? Masa dari 3 contoh-contoh itu nggak terbangun sedikit pun di pikiran kita. Oh ternyata kayak gini ya. Oh ternyata kayak gini. Ah nanti kuulangi lagi lah di rumah. Kutonton YouTube-nya sambil ngeteh atau sambil ngopi, sambil kutulis-tulis. Akan semakin terbentuk. Jadi Bapak Ibu tidak tergoyahkan oleh apapun. Ketika ada orang yang mau mencoba mengotak-atik sesuatu yang sudah baku, yang dirumuskan oleh orang banyak. Tuhan mengatakan demikian. Bapak Ibu tidak gampang terombang ambing. Amin. Kayak mana di 6:30 nih ya. Sedikit lagi lah ya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Karena itu baru kealahannya kan. Kemanusiaannya belum. Gak mungkin ku bikin 1 seri lagi kan. Nantilah.
Nah, kemanusiaannya juga harus dinyatakan dalam hal-hal kebergantungannya kepada Allah untuk membuktikan kepada manusia bahwa manusia harus bergantung kepada Allah. Pak, pada saat bagaimana? Dalam keadaan bagaimana? Dia hanya bisa membuktikan kemanusiaannya. Kalau tadi kealahannya, ini kemanusiaannya. Sebetulnya ayat-ayat ini sudah kujelaskan dalam sesi yang pertama, tapi nggak kujelaskan karena goalnya bukan itu. Ya kan? Yang pertama, Yesus lahir dari rahim Maria. Sama seperti manusia, betul? Mengapa dia lahir dari rahim Maria? Tadi sudah saya jelaskan. Karena inkarnio, kuasa Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria tanpa bercampur dengan unsur lain. Tidak ada unsur apapun yang mencampuri yang masuk itu, nggak ada. Lalu dibuahi karnio, menjadi daging, menjadi manusia. Karena yang mau ditebus adalah manusia. Itu sudah jelas, terakhir dari Maria. Yang kedua, Yesus Kristus berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi dia mengambil waktu untuk berdoa. Dia punya kebiasaan berdoa setiap saat. Apakah ini yang membuat dia mampu menghadapi setiap tantangan dan godaan? Misalkan tantangan dan godaan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Itu godaan yang sangat luar biasa loh. Puncaknya godaan apa? Bukan jadi presiden RI saja. Jadi presiden Republik Dunia. Bukan cuma presiden satu negara saja. Presiden Republik Dunia. Apa kata iblis? Jika engkau sujud menyembah kepadaku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Nah, jadi memang pentinglah bagi kita untuk berdoa. Berdoa itu salah satu wujud keterbatasan kita sebagai manusia. Gak ada yang gak bilang sekarang kerjaan lagi gak sulit. Banyak yang sulit. Tapi percayalah Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Kalau ada yang bilang, kau berdoa supaya diberkati. Jangan dengar Bapak Ibu. Biarin muncung dia ngomong kayak gitu. Kayak gak butuh uang dia kan. Kayak gak butuh bisnis dia kan. Udah biarin muncung dia sampai berbusa-busa. Lihat akhir hidupnya nanti. Lebih sulit dari Bapak Ibu, yakin saya. Karena terlalu banyak orang begitu mempertahankan sebuah kalimat yang tidak mendarat. Jadi kalau engkau lagi sulit sekarang, berdoa ya. Tuhan, lagi sulit kerjaanku Tuhan. Kasihlah jalan, berdoa. Sama aku pun kayak gitu. Jangan bilang, berdoa minta-minta berkat. Udahlah, jangan dengar. Mau lihat. Gitu aja bilang. Lalu yang ketiga, ya singkat-singkat lah. Nanti ditambahkan lagi dalam faith journey ya. Harus cerdas semua. Semua harus cerdas ini, jemaat-jemaat ini. Gak boleh 1-2 orang saja. Semua. Sampai bisa khotbah. Aku kemarin K3I itu kan di itu. Ku tengok yang khotbah ibu. Siapa? Akna. Ku tengok abangku duduk di situ. Memang bagus sekali abangku ini. Bukan muji-muji ya. Iya. Langka begitu kan. Tengok duduk dia di situ. Ibu Akna khotbah. Begini-gini ku tengok. Itu kan memberikan dorongan. Diberi kesempatan berkhotbah tapi didorong. Dia dengar juga kan. Kan bangga kan begitu kan. Jadi supaya sempurna nanti pengetahuan itu. Ikutilah apa? Journey atau faith of journey. Supaya bisa kita semua kayak gitu. Nah yang ketiga menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau Mas Didi kemarin main apa ya? Main gitar ya? Itu. Ini peristiwa yang ada di salib. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, semua perbuatan kemanusiaan Yesus Kristus ini menjadi teladan bagi semua manusia. Karena apa?
Adam manusia pertama gagal. Menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Nah kita tidak tahu cobaan apa yang dihadapi Adam di Taman Eden. Detailnya seperti apa. Sampai dia melanggar memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa ada intimidasi dari si iblis? Makan Dam. Kalau enggak makan ku sepak kau. Atau makan Dam. Nanti kepadamu ku kasih ini dan itu. Tipologi dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nggak bisa kujelaskan secara detail. Seperti apa sih sampai Adam itu bisa keok. Nggak tahu aku mendetailkannya. Nah tetapi semua perbuatan kemanusiaan Yesus Kristus menjadi teladan bagi manusia. Supaya hidup bergantung penuh kepada Allah. Inilah yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Nah kesimpulannya, habis kesimpulan ini selesailah kita ya. Yang pertama, sebelum kesimpulan, ulangi lagi supaya sama. Tadi kan ada pertanyaan, Pak, bagaimana atau pada saat bagaimana kita mengetahui Yesus hanya menyatakan kemanusiaannya? Tadi kan ku bilang tidak bisa ku jawab dengan detail. Nah ada 3 ayat yang sudah kutunjukkan kan. Semoga ini bisa apa? Membangun kerangka berpikir dalam pikiran kita perihal pertanyaan itu. Kalau Bapak Ibu bilang, Pak masih sulit Pak, aku menyerah. Aku menyerah. Ya karena nggak bisa aku jawab, nggak bisa juga. Aku pun terbatas. Nah sekarang kesimpulan. 1, manusia tidak dapat menjelaskan perihal Allah sedetail-detailnya. Sebab Allah itu melampaui akal manusia. Secara khusus perihal Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. 2. Namun demikian sebagai Kristen yang terlembaga di dunia, Kristen harus memiliki ajaran baku perihal hal-hal di atas. Dan itu harus 1 saja, gak boleh 2. Kalau ada 2 jangan Kristen. 3. Telah dibuat dan diputuskan bertalian dengan hal-hal yang sangat fundamental itu oleh bapak-bapak gereja. Tidak dibuat oleh 1 orang saja, melainkan melalui konsili-konsili telah menempuh jalur prosedur. Bila hendak mengubahnya, tempuhlah prosedurnya, formilnya, kumpulkan orang sedunia ini yang ngerti teologi, bisa nggak? Yang keempat, betapa ironi bila ada seorang Kristen di zaman ini, ya, betapa ironi, sebetulnya menyedihkan, menyakitkan, atau memalukan. Bila ada orang Kristen di zaman ini menganggap bahwa konsili adalah murahan dan tidak perlu diakui. Itu menyedihkan orang Kristen itu. Karena apa? Enggak tahulah, entah apa yang meracuni pikirannya. Saya harap kita tidak seperti itu. Amin. Jangan anggap konsili itu konsili murahan. Konsili warung apalah, konsili warung inilah. Aduh, benget. Enggak ada kontribusi kau di situ, kau hina-hina kan? Jangan seperti itu. Cerdas, tahan emosi. Ya, yang terakhir, bila ingin melakukan suatu, perhatikan dengan sungguh-sungguh prosedurnya, aturan mainnya. Tidak boleh sesuka hati kita. Ada tatanan. Kita perlu prosedur, amin. Prosedur, bukan hanya hasil, prosedur. Hasil tanpa prosedur yang benar itu bukan hasil, hasol. Dan bukan hasiholan, udah pasti bukan itu, hasol. Semoga yang gue sampaikan ini bisalah nambahin sedikit-sedikit penjelasannya. Ikut nanti Faith of Journey. Supaya kita semakin cerdas. Tuhan memberkati. Ya.